Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya melakukan employee appraisal pada UDU 16. Nah, di sini appraisal itu proses untuk mengevaluasi performa karyawan gitu ya. Nah, untuk bikin appraisal, kita pertama harus install dulu modul OpenHRMS Employee Appraisal, penting dong ya. Sama modul surveys gitu. Di sini OpenHRMS Employee Appraisal sama surveys gitu. Tentu surveys ini yang dibikin untuk bikin form appraisalnya gitu ya. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita bikin appraisal tanpa ada email yang dikirim gitu ya. Biasanya kan dikirim lewat email gitu. Nah, di sini dijelasin juga nih kita gimana caranya bikin supaya nanti secara otomatis kita bisa ngirim email ke orang-orang ini gitu dengan ngesetting outgoing mail server dari akun kita misalkan gitu ya. Nah, di sini uh, untuk user and design pada ini kita berikan akses administrator dulu, settings gitu ya. Terus kita buat outgoing mail servers. Nah, outgoing mail server ini akan dihubungkan sama Gmail kan. Jadi kita butuh buka app password, generate app password nih untuk pakai password dari email kita di Udu gitu. Misalkan di sini buat akun saya sendiri gitu, nandatristan@gmail.com. Di sini belum punya app password nih. Jadi kita bikinin aja app password. Nah, ini dengan nama imap.gmail.com. Nanti akan di-generate nih passwordnya. Di sini ada passwordnya ya. Udah di tutupin nih passwordnya gitu ya buat privasi saya sendiri. Nah, nanti ketika kita udah dapat nih email maksudnya passwordnya dari sini, kita bisa pakai itu buat ngesetting outgoing mail server di sini gitu ya. Kita namain aja Gmail. Terus di sini masukin dia pakai username ya, authenticate username, connectionnya SSL, TLS, terus masukin server tadi sesuai dengan yang didaftarin di Gmail ya, imap.gmail.com imap. Terus masukin username-nya, yaitu adalah email yang dipakai dan passwordnya tadi password yang generate di sini. Nanti kalau udah kita bisa coba aja dulu test connection. Nah, kalau tiba-tiba udah ada toast kayak gini nih, connection test successful, artinya udah bisa gitu ya. Jadi pair dari username dan password itu udah kepake. Nah, terus ubah email akun yang assign ke saya, misalkan tadi Praratya, itu dengan email yang sama dengan outgoing mail server tadi gitu ya. Masukin di sini tristan@gmail.com. Nah, kemudian kita perlu konfigurasi manager dari HR-nya, yaitu Hana yang akan bikin form appraisalnya. Jadi di Hana ini kita harus atur bahwa akses survei appraisal dan settings itu sebagai administrator. Oke, di sini udah ya ada appraisal, terus juga ada administrator, ada surveys gitu ya. Itu semuanya udah dalam administrator. Nah, kemudian untuk appraisal kita kan akan buat form. Jadi kita buat form pakai surveys, pakai modul surveys dengan user si Hana, si manager HR. Kita buka modul surveysnya, terus kita chat new. Nanti kita akan bikin survei baru dengan appraisal. Buat appraisal gitu, konfigurasinya kayak gini. Kita zoom. Nah, di sini kita pertama harus cek dulu optionsnya sebelum kita bikin questionsnya. Bikin paginationnya oke, one page with all the questions gitu biar lengkap. Langsung masukin juga all question, require login gitu ya buat, jadi kalau mau ngisi surveinya harus login. Attemnya 1 attempt aja per orang karena ini appraisal gitu ya. Terus nggak usah pakai time limit, scoringnya langsung aja gitu, require score 0 karena ya ini appraisal gitu, nggak perlu ya. Nah, session code-nya ya ini di randomize aja nggak apa-apa gitu. Nah, setelah konfigurasinya kayak gini, kita bisa buka ke question gitu. Kita bikin pertanyaan-pertanyaan appraisalnya. Misalkan di sini ada pertanyaan yang teknikal nih. Jadi gimana Praratya memastikan kualitas spare part gitu, karena Praratya itu kan adalah kepala seksi purchasing spare parts gitu ya. Jadi ini question teknikalnya gitu. Di sini multiple choice, only one answer aja gitu, karena nanti pilihannya itu range dari kurang, cukup, baik sampai sangat baik gitu kayak gini. Nah, ini scoringnya kayak gini, 30, 50, 80, 100. Terus kita buat ada 3 pertanyaan appraisal dari segi manajemen dan 3 pertanyaan appraisal dari sisi teknikal. Bedanya apa? Manajemen ini lebih menilai bagaimana si Praratya gitu ya, subjek kita itu dalam melakukan manajemen di timnya gitu. Kalau dari sisi teknikal ini lebih ke kemampuan dia menguasai bidang yang dia tempatin sebagai jabatannya. Kayak misalkan dia kan kepala seksi purchasing spare part, jadi lebih ke arah seberapa mampu dia dalam bidang purchasing spare parts gitu. Nah, kurang lebih di sini nih. Jadi udah ada 6 questions
gitu. Di sini ada 3 manajemen, 1 2 3 sama 3 teknikal. Gitu, kayak gini ya. Nah, terus jadi appraisal yang baik itu adalah appraisal yang membuat dia jadi 360 derajat feedback. Jadi semuanya itu bisa feedback gitu. Nah, di sini kita assign itu ke manajernya Praratya dan juga koleganya gitu. Di sini jadi manager, terus employee sama koleganya gitu. Nah, terus kita start appraisal and send forms. Ini akan otomatis ngirimin si form ini ke email lewat OMS yang kita udah atur di awal tadi gitu. Nanti nah kayak gini, dia akan masuk ke email adalah link untuk menuju ke formnya gitu. Jadi nanti yang dikirim email gitu tadi si Praratya, manajer dan ininya dan koleganya akan dapat ini gitu. Kemudian kita ditekan, nah ini akan langsung ada formnya yang kita buat tadi di Surface gitu. Kita bisa start surveinya, kita bisa isi nih sesuai dengan gimana pandangan kita atau gimana penilaian kita terhadap Praratya sesuai dengan pertanyaan yang kita buat gitu. Misalkan di sini saya bikin biar nggak lurus aja gitu, jadi kayak ya ada baik ada sangat baik lah gitu. Tapi hasilnya nih gitu, jadi ini isi semua gitu misalkan. Terus karena yang dikirim ke OMS itu cuman 1 akun gitu ya, jadi buat 2 akun yang lain gitu untuk manajer dan koleganya itu harus akses secara manual gitu sih ceritanya. Jadi kayak kita gunakan testingnya gitu. Jadi kita masuk ke appraisal, terus kita tes gitu. Nanti kita akan dapat point of view yang sama gitu, ngisi form yang persis kayak yang di atas tadi. Nah, kalau sudah selesai dinilai nih ya si Praratya gitu. Nah, nanti akan keluar nih hasilnya kayak gini gitu. Jadi dari Praratya sendiri, dari Petra manajernya sama Putih koleganya. Terus kalau udah selesai, jadi ketika case si appraisalnya sudah selesai, kita bisa masuk ke modul appraisal, terus kita pindahin tadi appraisal yang kita buat dari sent mail ke done gitu. Kita pindahin ini kanbannya gitu. Terus kita buka ke dalam, kita pencet juga done buat menyelesaikan si untuk menandakan bahwa appraisal ini sudah selesai. Nah, untuk ngelihat summary dari responsnya kayak kita bisa balik ke tempat yang tadi ya, ke appraisal terus buka answers. Nanti akan terlihat kayak gini gitu. Jadi semua answernya kelihatan di sini. Nah, terus gak logis kalau misalkan ada ratusan employee terus kita harus bikin appraisalnya satu-satu kayak tadi. Jadi di sini kita ada tahapan import master data just in case memang employee sangat banyak gitu. Nah, di sini contohnya kayak gini, ada kolomnya ada nomornya, terus kayak nama mahasiswanya ini ya ini nggak kepake ya. Yang dipakai tuh ini employee name, survey title, section and question title, and section and question, type of answers, dan suggested value-nya gitu. Nah, di sini jadi dari master data ini ntar yang dipakai kolom 1 2 C D E F gitu ya. Terus nanti di sini kita bisa buka di Surface kayak tadi ya, kita buka di Surface kayak biasa. Kalau buat import record buka di favorites, import records. Terus nanti ketika kita masukin di sini kita bisa lihat nih tuh kan nggak kepake kan yang 3 kolom pertama nih. Yang masuk adalah survey title, section and question title, dan yang tadi ya intinya tiga kolom itu. Kalau berhasil, langsung masuk semua surveinya. Nanti bisa dipakai sebagai appraisal gitu. Kemudian pertanyaan nih, selain aspek manajemen dan technical, sebutkan 2 aspek lainnya yang dapat menjadi kriteria penilaian dan jelaskan. Nah, saya di sini identifikasi kira-kira ada 2. Yang pertama adalah behavioral. Ini lebih ke arah atribut sikap dan kemampuan beradaptasi, keandalan, dan juga keterampilan interpersonal dari seorang. Jadi evaluasi ini fokusnya sama bagaimana karyawan ini selaras dengan nilai dan budaya organisasi. Kemudian problem solving. Ini menilai gimana caranya karyawan menghadapi tantangan dalam pekerjaannya dan membuat keputusan. Ini kan penting banget nih untuk peran yang melibatkan tingkat tanggung jawab tinggi atau membutuhkan solusi inovatif, terutama di tingkat manajerial. Kemudian, eksplorasi mengenai setting hak akses untuk modul surveys dan appraisal. Nah, jadi kalau kita coba-coba nih ya, buat employee di appraisal dan user di surveys ini kita dapat melihat appraisal mereka sendiri dan berpartisipasi dalam survei, tapi nggak bisa mengelola data milik orang lain. Itu kalau misalkan employee-nya itu akses appraisal dan user-nya itu surveys. Terus kalau employee-nya itu akses appraisal, administrator akses surveys, ini dia bisa melihat dan mengelola survei, tapi nggak bisa memiliki kontrol atas appraisalnya itu. Gitu. Terus kalau misalkan manajernya ini appraisalnya ini manajer,
tapi usernya ini Surface, ini bisa mengelola appraisal team dan berpartisipasi pada Surface, tapi nggak bisa mengedit konten Surface. Terus kalau misalkan manajernya ini di appraisal dan administrator di Surface, ini kontrolnya penuh atas appraisal dan Surface gitu. Kurang lebih buat pakai modul appraisal itu kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi.